Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Aliansyah. Saya di sini sebagai penyaji untuk menjelaskan soal latihan bab 8 dari buku referensi P.W. Atkins 1989 pada halaman 189. Nah, untuk soalnya sendiri pada nomor soal 8.7 dan 8.8. Jadi saya di sini akan menjelaskan dua soal dari buku P.W. Atkins. Untuk nama anggota kelompoknya ada saya sendiri sebagai penyaji, Wildan Aliansyah. Kemudian ada wasisnya kami, ada Adelia Nilam Cahya, ada Zahira, ada Putri, ada Nita, ada Dinda, ada Safina, ada Rio, ada Dimas. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya telah mengetik soal beserta jawabannya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal 8.7. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah scan ya untuk untuk memastikan bahwa seandainya soal ini sama seperti yang diketikkan saya, untuk meminimalisir juga kalau misalkan ada kesalahan dari pengetikannya ya. Oke, saya bacakan ya soal 8.7-nya biar enak kita baca dari buku aslinya aja ya. Pada gambar 8.8 memperlihatkan diagram fase dua cairan dapat campur sebagian yang dapat dianggap sebagai diagram fase untuk air dan 2-metil 1-propanol. Nah, ini dianggapnya sebagai B. Berikan apa yang akan diamati jika campuran dengan komposisi B3 dipanaskan pada setiap tahap dengan adanya jumlah, komposisi, kuantitas relatif fase yang ada. Oke, ini pada soal 8.7 ini mengacu pada gambar 8.8. Nah, untuk gambar 8.8-nya sendiri saya sudah men-scan juga, dan berikut adalah gambar 8.8-nya. Berhubung gambar yang dimaksudkan ini kurang jelas, saya sendiri sudah mendapatkan gambar yang lebih jelas dan sama seperti yang di buku ini yang dimaksudkan. Nah, jadi dilihat ini sama ya yang dimaksudkan. B3-nya sama posisinya di sini. Oke, saya menjelaskan yang di sini saja ya, yang di gambar yang jelasnya. Yang ditanyakan adalah B3 pada titik ini. Pada titik B3, jika suhu atau temperaturnya dinaikkan, apa yang akan terjadi? Pada fase asal B3 sendiri berbentuknya liquid. Nah, ketika temperatur dinaikkan, maka akan terjadi perubahan fase. Yang tadinya liquid menjadi vapor karena temperaturnya yang naik. Nah, jawaban saya sendiri, ketika campuran air dan komposisi 2-metil 1-propanol, komposisi B3 dipanaskan hanya satu fase uap. Yang tadi yang berubah dari fase liquid jadi uap. Dari campuran yang ada, untuk menghitung besarnya derajat kebebasan menggunakan aturan Gibbs, yang dimana aturan Gibbs, saya tulis dulu ya, aturan Gibbs. Aturan Gibbs adalah F sama dengan C min bis plus 2, yang dimana F-nya sendiri sebagai derajat kebebasan, sedangkan C adalah komponen. Dalam soal disebutkan komponennya ada dua, yaitu air dan 2-metil 1-propanol. Berarti terdapat dua komponen dalam soal ini. Oke, kita tulis C-nya 2. Kemudian is yang dimaksud sendiri di sini adalah fase. Yang dimaksud fase pada B3 ini yang dia berubah dari fase asalnya liquid jadi uap. Nah, berarti fase PIS dari B3 ini adalah fase uap, yang dimana cuman dia berubah jadi satu fase uap, atau bisa ditulis PIS-nya sama dengan 1. Kemudian S2
sama dengan aturan dari fase Gibbs sendiri ya, fase Gibbs. Dihasilkan F sama dengan 2 kurang 1, 1 plus 2. Jadi hasilnya 3. Jadi ada 3 dari kebebasan ya. Pada titik ini. Nah, pada titik ini ada 2 fase yang menyusut menjadi satu fase pada pemanasan yang disebutkan tadi. Ada 2 fase, dari fase liquid, kemudian berubah menjadi fase vapor. Karena proses pemanasan tadi yang disebutkan. Pada titik tercapainya solusi yang benar-benar tercampur diamati. Pada pemanasan lebih lanjut, seluruh komposisi titik satu fase akan berubah menjadi uap yang telah disebutkan tadi ya. Berarti B3 ini jika dipanaskan, ini fasenya akan berubah menjadi fase uap. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal 8.8, gambar 8.19, ini ya gambar 8.19, adalah diagram fase untuk perak atau timah. Beri nama daerah-daerah itu dan berikan apa yang akan diamati jika cairan dengan komposisi A dan B didinginkan sampai dengan temperatur 200 Kelvin. Nah, sedangkan pada diagram fase ini menunjukkan diagram antara persentase massa perak dengan temperatur. Tapi temperatur di sini adalah sebagai Celcius. Sedangkan dalam soal adalah 200 Kelvin. Nah, menurut sepemahaman saya, kemungkinan soal ini yang dimaksudkan adalah 200 derajat Celcius. Karena kalau misalkan 200 Kelvin, artinya itu kalau misalkan diubah menjadi derajat Celcius menjadi minus 73 derajat Celcius. Jadi sepemahaman saya ini adalah 200 derajat Celcius. Oke, kita kita baca jawaban dari saya. Ketika komposisi A berubah pada suhu 420 derajat Celcius, 420 derajat Celcius ini adalah suhu yang kisaran dari pendapat saya, soalnya 400 derajat Celcius yang dimaksudkan itu tidak pas dari titik yang di ini. Itu tidak pas. Nih, dari sini nih. Nah, ini adalah disebutnya garis pendinginan cair. Saya tulis garis pendinginan cair. Pendinginan cair. Karena dalam soal disebutkan kita disuruh untuk memberikan nama daerah-daerah tersebut. Oke, yang pertama itu adalah garis pendinginan cair. Nah, ini. Dan yang kedua yang kedua ini adalah penguapan dari cairan. Penguapan dari cairan. Oke, kita tulis dulu ya nama-nama dari daerah-daerah yang dimaksudkan.
Kemudian ada pemadaman eutektik pada garis ini. Garis pemadaman eutektik. Kemudian di bawahnya ada pendinginan padat. Sini. Bahwa daerah sini dimaksud pendinginan padat. Oke. Jawaban saya ketika komposisi A berubah ke 450 derajat Celcius, komposisi A akan berubah menjadi perak padat dan campuran cair sampai batas pertama. Tetapi timah tetap meleleh sampai batas pertama. Yang dimaksud batas pertama adalah ini nih. Tetapi dia masih mengandung cairan karena ini dari sini adalah sini, garis itu adalah proses pendinginan cair yang dimana cairannya masih ada dalam campuran. Kemudian terjadi penguapan dari cairan yang mengakibatkan campuran cairan tersebut akan menjadi uap. Seperti yang disebutkan tadi, setelah mengalami proses pendinginan cair, kemudian suhunya diturunkan akan menguap dan terjadi proses penguapan dari cairan. Proses penguapan dari cairan sehingga didapat timah dalam bentuk padat. Sekarang pemadatan berjalan lambat dikarenakan pemadatan A bersifat eksoterm dan memperlambat pendinginan tersebut ya. Pada pemadaman eutektik yang pada garis ini, setelah proses penguapan dari suhu sekitar 400 derajat Celcius turun ke hampir 200 derajat Celcius ya. Soalnya ini kan 200 derajat Celciusnya nggak pas. Jadi sekitar 200 derajat Celcius. Nah, ini terjadi setelah proses penguapan dari cairan. Ini ada proses pemadaman eutektik yang dimana pemadaman eutektik sendiri jika cairan mencapai komposisi eutektik itu terjadi pemadaman eutektik. Nah, eutektik sendiri itu apa sih? Eutektik adalah cairan dengan komposisi yang membeku pada temperatur tertentu tanpa mengendapkan padatan A atau B dari sebelumnya. Jadi eutektik ini dia membeku nih cairannya, tetapi tanpa mengendapkan padatan A atau B yang sebelumnya. Jadi terjadinya eutektik ini dia tidak mengendapkan padatan yang dimaksudkan. Sehingga pada pemadaman eutektik yang terjadi pada timah akan membeku sekitar 200 derajat Celcius sehingga campuran Ag3SN akan didapat presentasi massa yang murni karena timah yang diinginkan tadi pada suhu 200 Celcius itu akan memisahkan diri dari peraknya. Jadi sehingga akan didapatkan presentasi perak yang murni. Mungkin cukup sekian pemaparan video
penjelasan soal 8.7 dan 8.8 dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.